Halo semuanya Sobat Bintang Mulia Homeschooling dimanapun Anda berada. Semoga keadaan Anda saat ini jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, atau minimal bisa bertahan dalam kondisi yang memang serba sulit seperti sekarang. Pandemi saat ini masih juga belum berakhir walaupun sudah hampir 2 tahun kita menjalani. Tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Hal yang perlu kita sama-sama untuk cermati adalah di dalam bidang pendidikan, ya. Pendidikan dalam era pandemi seperti ini itu harusnya bisa menjadikan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini memang ya tuntutannya macam-macam sih. Artinya belajar itu nanti harus bisa fleksibel. Artinya belajar itu bisa dari manapun, terus bisa oleh siapapun gitu yang melaksanakannya, tidak hanya siswa saja tapi semua orang yang memang masih merasa dirinya adalah butuh wawasan, itu dia artinya sedang butuh untuk melaksanakan kewajiban untuk belajar. Dia juga bisa nanti memperoleh ilmu itu tidak hanya dari buku tapi juga dari manapun. Nah, kritik yang datang utamanya adalah ternyata pendidikan kita, kalau saat ini kita ada di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa ternyata fleksibilitas pendidikan kita itu nol nilainya, ya. Kenapa? Karena ternyata kita betul-betul tergantung banget dengan sistem. Lalu kemudian memang hanya terpaku pada satu sumber saja, artinya guru. Lalu kemudian memang hanya aktivitas itu dilakukan pada jam-jam tertentu. Ya artinya ya ketika ada pandemi seperti ini, semua komponen-komponen itu betul-betul dihajar habis-habisan, ya. Yang sekarang ada pandemi tidak boleh keluar rumah, belajar yang memang harusnya biasanya menggunakan jadwal tertentu, harus ada di tempat tertentu, notabene adalah sekolah, itu semuanya hancur, artinya tidak bisa dilaksanakan. Lalu kemudian guru tidak bisa tatap muka, harus menggunakan video call seperti saat ini, kan gitu. Tapi ternyata juga itu nggak lurus-lurus banget, semuanya ternyata juga banyak kendalanya. Nah, ketidakfleksibilitasan ini ternyata baru muncul kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi kadang gini loh, kita itu nggak heran akhirnya kalau hasil dari didikan atau pendidikan yang ada di kita, khususnya sistem, itu ternyata juga nggak tangguh-tangguh banget, nggak kuat-kuat banget. Salah satu salah satu pendapat yang saat ini masih santer terdengar adalah perkara nilai, ya, nilai, NEM, ya, akreditasi segala macam. Ternyata kita selama ini itu terlalu bergantung berlebihan kepada semuanya itu, sehingga ketika ada hal-hal yang sifatnya mendesak untuk dilakukan atau dirubah, ternyata kita gagap untuk melaksanakannya. Padahal tujuan dari pendidikan ini adalah membentuk seseorang atau anak atau siswa atau siapapun, ya, terutama pembelajar, itu nanti dia siap untuk menjalankan kehidupannya secara nyata di lingkungan. Ada masalah, dia punya pengalaman, muncullah ada solusi, kan gitu. Lalu kemudian yang paling penting adalah bagaimana sekolahan ini dia bisa ada semacam kayak keinginan untuk berubah setelah ada pandemi ini. Mirisnya adalah, tahu nggak, hampir 2 tahun kita ada corona, otomatis anak-anak yang sekolah ini dia 2 tingkat atau 2 periode atau 2 kelas mereka itu skip, ya, tinggal lanjut. Ada kekhawatiran seperti ini sebetulnya. Katakanlah ada seorang anak dia lulus kelas 6 SD, lalu masuk di kelas 1 SMP di era pandemi COVID-19 ini. Kalau pandemi ini sudah 2 tahun, artinya dia sudah menghabiskan kelas 1 dan kelas 2 SMP-nya itu belajar daring, tanpa kenal temannya, tanpa datang ke sekolahannya, tahu lingkungannya, pernah menggunakan fasilitas misal seperti perpus dan lain-lain. Itu semuanya agak diragukan. Dan misal katakanlah ternyata tahun depannya lagi pandemi juga belum usai, otomatis dia kelas 3-nya pun juga masih daring, ya kan. Bayangkan berarti selama 3 tahun dia nggak pernah ke sekolah, nggak pernah ketemu temennya, ilmu yang didapat pun dia paling hanya satu arah, ya. Saya agak ragu kalau dia bisa aktif untuk nyari sumber pengetahuan, nyari-nyari yang lain. Saya kok agak ragu, sehingga
Bisa dipastikan selama 3 tahun ini yang namanya nilai, kemudian pengetahuan, mungkin ya wawasan, itu semuanya nilainya hanya terbatas saja. Nah, berawal dari titik tolak itu, saya ngajak Anda semuanya, khususnya adalah orang tua, ini mau sampai kapan gitu loh, situasi seperti ini tuh akan dilakukan terus-menerus, itu sampai kapan? Sampai pemerintah mengumumkan pandemi kelar, selesai, vaksin 100% masyarakatnya sudah kelar. Apakah seperti itu? Tentu tidak gitu kan. Kalau kita nunggu, kita nggak akan tahu apakah betul tahun depan itu masih ada pandemi atau enggak, kita nggak akan tahu. Tapi satu hal sebetulnya yang bisa kita lakukan, saya ingin mengajak Anda gitu kan. Yuk mari kita pahami makna pendidikan yang paling utama, paling dasar. Pendidikan ini sebetulnya adalah kepengen mengembangkan anak-anak kita ini ya, atau putra-putri kita ini, kita pengen mengembangkan sepenuh-penuhnya semua skill yang mereka punya, semua skill yang mereka miliki. Katakanlah perkara nilai, coba abaikan dulu itu nilai ya. Kalau Anda mau teliti, Anda mau jeli, dengan segala hormat ya, nilai-nilai yang sekarang ini tertera pada rapor itu sebetulnya datangnya dari mana sih gitu. Pengamatan guru juga nggak bisa mengamati siswa-siswinya seperti ketika dia ada di sekolah. Pembelajaran kan semuanya daring ya kan. Apakah itu hanya murni koreksian dari tugas saja? Kalau iya, nilai itu sungguh-sungguh sangat minim ya kan. Katakanlah dalam rapot itu tertulis angka 9 untuk ilmu pengetahuan alamnya. Tapi belum tentu loh kalau nanti dia mendapatkan kondisi yang real tentang kondisi alam di luar sana, dia bisa benar-benar paham, oh ya saya mempelajari ini, saya paham tentang itu. Belum tentu. Jadi angka 9 itu adalah angka di mana dia berhasil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada selembar kertas ujian. Ya, that's it. Hanya itu ya. Padahal kalau kita tadi ngomong pendidikan, tujuannya adalah untuk memperkaya wawasan, membuka cakrawala kan gitu. Dia nanti terjun di masyarakat, dia tahu ada kondisi real di luar sana, dia betul-betul bisa bersikap. Jadi bukan hanya sekedar hafalan ya, yang hanya nanti dikeluarkan ketika ujian. Yuk Anda semuanya, para orang tua yang ada di rumah, pesan singkat saya ini coba dipahami, didalami, karena kami dari Bintang Mulia Homeschooling ini sebetulnya sudah cukup khawatir tentang kondisi-kondisi yang belakangan terjadi khususnya di dunia pendidikan, sehingga kami mencoba untuk memberikan beberapa layanan-layanan yang berbeda dengan sekolah formal lainnya. Coba Anda kalau penasaran, masuk ke website kami, cek di sana kita memiliki layanan apa saja. Terima kasih, sehat selalu dan semoga Anda semuanya berbahagia.